Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kaitan pembahagian hukum. Malam ini kita memasuki pembahasan hukum akli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Berkata Syekh Sanusi radhiyallahu an, "I'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu." Ketahui olehmu bahwasanya hukum akal itu tersimpan ia atas tiga bahagi: wujub dan istihalah dan jawad. Jadi hukum akal terbagi kepada tiga: wujub, istihalah dan jawad. Ataupun dalam istilah lain, wajib, mustahil dan harus. Apa itu wajib? Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka yang wajib itu barang yang tiada dapat pada akal adamnya, dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat pada akal adanya, dan yang harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Maka wajib akli dengan wajib syar'i itu beda. Kalau wajib syar'i, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih, diberi pahala bila dikerjakan, diberikan dosa atau siksaan bila ditinggalkan. Itu wajib secara syar'i. Maka yang mewajibkan itu siapa? Pemilik syarak, itulah Allah. Sedangkan wajib akli, yang dimaksud dengan wajib pada akal, tidak menerima oleh akal apabila tidak ada. Jadi menurut Syekh Sanusi, yang dimaksud dengan wajib pada akal tidak menerima oleh akal apabila tiada. Berarti diterima oleh akal bila mana ada. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahil tidak diterima oleh akal apabila ada. Kalau wajib tidak diterima oleh akal apabila tidak ada. Kalau mustahil tidak diterima oleh akal apabila ada. Kalau harus diterima oleh akal ada atau tidak ada. Itu menurut definisi daripada Syekh Sanusi. Dan kata Syekh Tilmisani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan akal akan sebutnya tiada sah pada akal nafinya, maka yaitu wajib. Sedangkan Syekh Tilmisani mendefinisikan wajib dengan bahasa yang berbeda, maksud sama.
Apa itu wajib kata beliau? Sesuatu yang menurut akal mesti ada. Apabila tidak ada, akal tidak menerimanya. Maksud sama. Sesuatu yang mesti ada pada akal. Apabila tidak ada, akal tidak menerimanya. Artinya, apabila tidak ada, menurut akal itu berlawanan dengan kejadian yang zahiri. Hani petih liakai menyahana. Contoh yang termasuk kepada wajib. Beliau memberikan contoh salah suatu daripada sesuatu yang namanya jirim, bukan salah suatu. Sesuatu yang namanya jirim mesti memiliki salah suatu keadaan. Kalau bukan gerak, pasti diam. Berarti yang namanya jirim, yang namanya benda, mesti memiliki salah satu daripada dua keadaan. Kalau bukan diam, berarti bergerak. Kalau mustahil, contoh mustahil, benda tidak memiliki keadaan kedua-duanya. Ada benda tidak diam dan tidak bergerak, akal tidak menerimanya. Kalau contoh harus, menurut Syekh Tilmisani, setiap benda boleh selama-lamanya bergerak, tidak pernah diam. Dan setiap benda boleh selama-lamanya diam, tidak pernah bergerak. Boleh ada gerak senantiasa, boleh ada diam selama-lamanya. Itu harus. Maka setiap benda tidak pernah diterima oleh akal apabila tidak diam dan tidak gerak. Nyan hai patih liakah dia. Na benda hana teu iem dan hana teu gerak. Nyan hai patih liakah. Bahkan hai patih liakah memang dalam kejadian terbukti demikian. Kalau bukan diam, gerak. Untuk terjadi secara bersamaan itu pun tidak dipercaya oleh akal. Satu benda ketika itu terjadi gerak, bersamaan ketika itu pula terjadi diam. Itu pun mustahil pada akal. Sama bandingan bersamaan ketika itu dia seorang ibu, dia pula seorang anak dari ibu tersebut. Yang mustahil tu. Menyeanu dari orang lain sah-sah saja. Siapa dia? Dia ibu bagi anaknya dan dia itu seorang anak bagi dirinya ibunya, kan mustahil tu. Ya. Maka mustahil pula seseorang itu tidak sehat dan tidak sakit, ya mustahil tu. Yang wajib menurut akal, kalau bukan sehat mesti ada sakit. Kalau tidak sakit mesti ada sehat. Sedangkan yang harus, boleh saja ketika itu dia dalam keadaan sakit, boleh pula ketika itu dia dalam keadaan sehat. Hanya berbicara logika, berbicara hukum akal. Han ipate li akai tengku. Nafidra urang bersamaan, waktu itu dia sehat, waktu itu pula dia sakit. Karena sehat dan sakit naqidani, sesuatu yang saling bertentangan. Hai petih musafat dua yang bertentangan. Nah, kemudian maka tiap-tiap satu daripada tiga itu ada kalanya daruri dan ada kalanya nazari. Wajib terbagi dua, wajib daruri dan wajib nazari. Mustahil terbagi dua, mustahil daruri dan mustahil nazari. Jaid terbagi dua, jaid daruri dan jaid nazari.
Kembali kita ulang, apa itu wajib? Sesuatu yang mesti ada menurut akal. Apa itu mustahil? Sesuatu yang mesti tidak ada menurut akal. Apa itu jaiz? Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Maka sesuatu yang mesti ada menurut akal tergolong kepada daruri, ada pula nazari. Sesuatu yang tidak boleh ada menurut akal, ada yang daruri, ada yang nazari. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada menurut akal, ada pula yang daruri, ada pula yang nazari. Maka wajib yang daruri itu barang yang tiada berkehendak akal pada mendapatkan dia kepada tilik dan kepada bicara. Seperti tahayyuk bagi jirim yang mengambil tempat kadar zatnya. Maka makna tahayyuk itu mengambil kadar zatnya daripada lapang. Dan makna jirim itu tiap-tiap barang yang memenuhi akan lapang seperti batu, kayu, tubuh segala binatang. Contoh di antara contoh wajib daruri. Arti daruri mudah didapati oleh akal. Tidak butuh kepada berfikir, tidak butuh pula kepada penelitian. Itu daruri. Hana suah trip tak semiki. Langsung itimung li akai. Hana suah li pegat penelitian. Langsung ipateh nyemenan menurut akai. Itu dimaksud dengan wajib daruri. Contoh, setiap benda pasti mengambil kadar kosong untuk duduknya benda tersebut, berdirinya benda tersebut dan sebagainya. Ataupun contoh lain, setiap 1 tambah 1 wajib 2. Nak payah semikir tu? Hana tu. Hana payah semikir. 1 tambah 1 wajib 2. Ya, nak payah fikir. Setiap anak pasti ada ibu. Nyan hana payah fikir tu. Nyan geken dengan wajib daruri. Han ipateh liakai. Apabila ada seorang anak tetapi tidak ada ibu. Hai pateh. Ya, itu wajib daruri. Tidak butuh kepada penelitian. Hana perlu kepada semikir berat tu. Langsung tak pahami. Setiap benda mengambil kadar kekosongan. Nyo benda tu. Wate tapudu gelah tersebut pasti nak icok kadar kekosongan untuk bersandar gelah tersebut. Maka tacok gelah lain tapudu bak gelah pertama. Hanjir tengok. Karena bak neduk pertama kaicok le gelah yang pertama. Paling-paling raunun, rauya, ratke, ratlikut. Inilah yang dimaksud dengan mengambil kadar lapang sekedar zat tersebut. Kalau besar zat maka besarlah lapang yang dia ambil. Kalau kecil maka kecillah lapang yang dia ambil. Ya. Contoh nazari, ya, wajib nazari. Contoh wajib nazari, adapun wajib nazari itu barang yang berkehendak kepada mendapatkan dia itu kepada fikir dan bicara. Seperti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa'adha. Allah itu wajib kidam. Ini wajib. Arti wajib apa? Tidak menerima oleh akal apabila Allah bukan kidam. Allah wajib baqa. Tidak menerima oleh akal apabila Allah bukan baqa. Tetapi untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian Allah itu kidam dan baqa, butuh kepada berfikir. Butuh kepada penelitian. Payah terpegat analogis, qadiyah dalam istilah mantik. Ya. Jadi karena butuh kepada berfikir dan penelitian, gepenan dengan nazari. Jadi gepenan wajib han iterimong li akai apabila kon menan. Mesti menan baru diterima. Akan tetapi untuk mendapatkan pembenarannya butuh kepada berfikir. Butuh kepada penelitian-penelitian.
Nyogokun wajib nadhari. Yang penting paham ini. Untuk baru tak uraikan lain. Kemudian adapun mustahil yang daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dan yang nadhari itu seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Mustahil, arti mustahil apa? Tidak menerima oleh akal apabila ada. Kalau contoh yang daruri tidak butuh kepada berfikir, benda tidak diam, tidak geraknya hai peti. Jangan suatu mikir ju hai peti. Ada benda tidak diam dan tidak gerak. Ada orang tidak sakit dan tidak sehat. Jangan apa yang mikir hai peti dulu. Nah urang hana sakit, hana sehat, hana. Nah benda hana bergerak, hana diam, hana. Karena kalau bukan gerak pasti diam. Kalau bukan diam pasti gerak. Sidra urang hana de, hana terawaknya hai patih tunggu. Karena mestinya salah sabah menyekan de pasti terawak, menyekan terawak pasti de. Nyaman dua hana mustahil tunggu. Nah, maka contoh yang nadhari tidak ada syarik bagi Allah, tidak ada lain Tuhan. Hanya Allah semata-mata sebagai Tuhan yang hak dituhankan. Untuk mendapatkan pembenaran tersebut berlihat kepada semikir. Mana yang dakwa li agama lain liadro Tuhan. Nah yang dakwa dua-dua Tuhan. Mana yang benar? Satu Tuhan atau banyak Tuhan? Hanya perlu semikir. Ketika ada yang mendakwakan pertama firman, berarti Yesus itu sendiri. Kemudian firman bersama-sama Allah, kamu sepat dengan Tuhan. Lalu firman itulah Allah. Man itamong dalam pikiran. Pon sidrawa, kedua musapat, wate musapat kanyonyan. Pon lon. Kedua long musapat dengan dukun nasir, kedua long dukun nasir. Itamong lakat. Itamong berarti kon. Jadi untuk pekan tengku perlu kepada semike. Mi hantar tem semike, rap-rapnya sang. Jadi butuh kepada berfikir. Ketika kita mau berfikir, rupanya bukan. Itulah yang dimaksud dengan mustahil nadhari. Kemudian harus yang daruri. Seperti gerak bagi jirim atau diam yang tertentu. Jadi yang daruri, setiap benda sah-sah saja dia selalu bergerak. Dan sah-sah saja dia senantiasa diam. Jangan tuan mikir itu. Pasti kita menglakai. Anak batai ya, bapak satu dua. Anak menggerak-gerak aja. Sedangkan bakai ya, tiga gak menggerak, tiga gak diam. Sedangkan patung lamaria wanyo sampai menggerak-gerak mana jarau. Nanti diam, menggerak-gerak tu. Berarti terbenar benda itu senantiasa bergerak, senantiasa diam. Bisa saja kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam. Jangan soi patih liakah nak tuan mungkin. Sedangkan yang nadhari sah-sah saja bagi Allah. Orang taat dimasukkan dalam neraka, orang maksiat dimasukkan dalam kapalau. Nyo tu kapal lek semikir ni. Nyo sah-sah saja. Menurut akal boleh saja bagi Allah orang yang taat dimasukkan dalam neraka, boleh pula orang maksiat dimasukkan dalam syurga. Kenapa demikian? Syurga milik Allah, neraka milik Allah. Yang menjatuhkan seseorang dalam taat perbuatan Allah, yang menjatuhkan seseorang dalam maksiat perbuatan Allah. Maka manusia itu pun milik daripada Allah. Kemanapun dibawa itu haknya Allah. Baunya cina. Maka butuh kepada berfikir tunggu. Makanya berbicara tauhid untuk pembuktian pembenarannya butuh kepada tafakkur, semikir tunggu. Wajib semikir. Bahkan wajib tersemikir karena sesuatu yang ingin kita ketahui tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya perlu kesemikir.
Sang kira deh takalan ngemata na tuah dia semikir. Lagi ada pegah orangnya. Kameng nyan salah sebuah binatang. Ji mehi ngaluma cuma agak ubud. Tak contoh nyampat tu nyok aju kupur semikir lap. Tinai sampik. Nyok pakan tak semikir karena handeh takalan. Sesuatu yang tidak dapat dilihat, untuk menunjukkan pembenarannya butuh kepada penelitian balik dan butuh kepada berfikir. Termasuk masalah corona. Ya, makanya kan perlu penelitian ada atau tidak corona. Pegawai penelitiannya pokok. Bisa tidak obat ini membasmi corona. Disesuaikan, dites dan sebagainya. Pukul jino mentengna atau hana corona, pegat penelitian balik. Maka han mungkin dengku percaya apabila hana pembuktian. Ipegah saga nyo tengah corona dah bukti hana dapatih dengku. Hana patih rampi hana patih dak lu kalau ganyan cid. Hana patih dengku. Apalagi nak isu-isu nyo katruk lang corona karena Ramadan patih. Hana patih dengku, ilah hana patih cid. Maka handa betih berarti haya corona tengku ngurung basmi corona. Artinya corona kacarang nunggu. Asal kata Ramadan katru. Iya. Asal ratoto puasa katru. Tengah Imlek, tengah tahun baru, tengah pukul ya. Natal yang main holain le siat. Asal kata Ramadan katru ilaunya karai pekan mak-mak ikut nosang karena baru ulam kan. Ipatih lah kain ku. Tergantung kepada pembuktian. Maka butuh pembuktian ulang. Ira nak kemen ju iga nanti pangkai. Maka kembali kepada masalah semula. Yang dimaksud dengan wajib pada akal apa? Tidak diterima oleh akal apabila tidak ada. Mesti ada barulah diterima oleh akal. Yang dimaksud dengan mustahil apa? Yang dimaksud dengan mustahil mesti tidak ada. Kalau ada tidak diterima oleh akal. Yang dimaksud dengan harus apa? Boleh ada, boleh tidak ada. Maka wajib nazari. Artinya diterima oleh akal apabila ada, tapi butuh kepada berfikir. Apabila tidak berfikir, maka sungguh akal tidak mendapatkannya. Daruri tidak butuh kepada berfikir. Mustahil, daruri tidak diterima oleh akal apabila ada dan tidak butuh kepada berfikir. Mustahil nazari tidak diterima oleh akal apabila ada dan butuh kepada berfikir. Harus daruri, boleh ada, boleh tidak ada, tidak butuh kepada berfikir. Harus nazari, boleh ada, boleh tidak ada, tetapi butuh kepada berfikir. Wallahu alam. Ada pertanyaan silakan. Nyabin pepayang li corona lai mendang. Mungkin ada yang yang bebas ada pertanyaan. Karena wate singkat hat. Nyawate singkat hat ada pepayang lo dah kuanti wate anda. Yang bebas silakan. Punya tauhid lutan biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang sunnah tapi intat urang tengah sakarat, yang pertama tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Lalu ketika kita melihat memang kabrada beliaunya kepada ujung-ujung, memang kabrat tatat maka dipadakan dengan Allah. Takut-takut banggakan la ilaha kablingai kamu si bahalam tu. Baru la ilaha hana Tuhan ujung-ujung tu. Maka ketika sakarat berat tatat yang dipadakan dengan Allah. Dan sunnah ketika ditalkinkan orang sakaratul maut, jangan banyak diulang-ulang, diberikan kesempatan untuk beliau ucap. Karena menyala taulah-ulang kesimak sagai hang temu ucap tu. Dan bek ucap kalimat lain. Bek runukun ma nukun hai la ilaha illallah, takut ucap dengan ma nukun hai kap lingai. Ya, tetap dengan kalimah yang satu la ilaha illallah, diberikan peluang sejenak. Apabila memang takalan kabak detik-detik terakhir dipadakan dengan Allah. Nyan sunnah talqin, sunnah. Sedangkan beliau sempat mengucapkan atau tidak nyan tergantung kekuatan iman beliau.
Jadi dengan mentalkin tersebut berarti punya harapan kita kepada Allah agar orang yang kita talkinkan cepat mengucapkan kalimat tersebut. Ada lain? Silakan. Ada lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Tuhan meninggal orang yang tidak membayar hutang? Apakah Tuhan bisa mencampurkan dosa orang tuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bukti anak yang saleh adalah anak yang melepaskan beban kedua orang tuanya. Maka di antara anak melepaskan beban termasuk anak membayar hutang kedua orang tuanya. Jadi sebelum dia mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya, lunaskan dulu utang kedua orang tuanya dengan manusia. Karena utang dengan manusia itu lebih besar perkaranya daripada utang dengan Allah. Allah sangat mudah memaafkan karena Allah latifun khabir. Allah ghafurur rahim. Tapi manusia itu pelit. Maka di antara bukti anak yang saleh, dia itu melepaskan beban orang tuanya daripada hutang dengan manusia. Han memandangan mendoa nunggu bayi hutang runci ile. Hutang dengan manusia bayi ile. Bentuk Yasin Fadilat 20 jam hutang 20 juta tu ada gak mana bayi. Bayi hutang ile. Maka anak yang tidak mau menanggung beban utang orang tuanya, itulah bukti anak yang toleh kon saleh, anak salah kon saleh. Makanya ketika tetepa nak utang urang syik dalam masa udip, maka berpindah kewajiban dalam membayar utang itu kepada anak. Maka wali daripada orang meninggal dua memiliki hak setelah ayahnya meninggal. Kalau ayahnya meninggalkan harta, maka dia dapat kenikmatan bahagian harta. Kalau ayahnya meninggalkan utang, maka dia dapat bagian laknat karena utang ayahnya. Makanya walinya urung preh dah tunggu. Menyenaga ke bah kaku nah hana kaku tan urung preh dah. Nan preh dah kan menyona tunggu. Makanya baik tak fikir nyolong wali nyo bukan tahu kadang turun tanggung hutang tu. Dan wajib dibayar oleh pihak wali. Dan boleh menurut hukum fikih orang yang memberi hutang melarang ahli si mayat untuk mengkebumikan si mayat. Boleh. Hanjut tanda milih segala bayar hutang tu. Jiran. Man ho kena baku nuk publo kawannya praktek kedoktoran kero aku. Yang kabayok nuk publo kena nyai plah-plah kero oi. Jeut aku jeut. Ya, berat nunggu berat. Jadi yang perlu ditanyakan menyehana bayi hutang pakai ban kan? Dosa. Dosa. Kan nak lain lah, selain hutang pi hutang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ketika kalimat yang partai ini tinggal baju sedangkan doa yang dikatakan pendapat doa yang aman. Tapi sebelum kita sembahyang berdoa. Yang hana mempom tuan. Lia iqamah. Lia iqamah rencana nak pubut rawatib. Rawatib segolom sembahyang wajib misalnya. Tetapi karena imam langsung kagetamong lam jamaah han sempat melakukan rawatib sunnah segolom wajib. Nyan pakai ban tu, nyan mana maksud? Oh kon di wajib.
Oh, menyatapu buat sunnah han sempat membuat wajib menan. Menyatapu buat wajib maka han sip ke sunat menan. Utamakan wajib itu. Tetap diutamakan salat wajib. Man le iqamahnya kan lain tanya. Tiba pada ilmunya agak reneng becut pertanyaan tu. Culang tu. Bak sempitnya sempit pakai ban. Le iqamah. Oh si golom iqamah. Baru le siap azan. Puatakeun Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah katanya. Ataupun langsung tatamong dalam salat sunat. Oh, kan sempi wate mang suji. Puata baca doa setelah azan menambung. Atau doa biasa menambung. Sogot tamu doa Rabbana atina fid dunya hasanah menan. Sogot mu doa biasa dengan pubut salat sunat menambung. Nah, ni kakon mendum ni. Kakon mendum. Makanya yang lebih tepu maksud orang yang lafai. Kita kata. Jadi kan waktu elemennya pun kita berdoa, usaha supaya sunat 2 rakaat. Ya. Golom itamong wate ya. Kali azan. Golom kaman. Wate cuma 5 minit tu. Menyata sembahyang sunnah ente legetanyo akan telat tatamong dalam jamaah. Menambung. Menyata sembahyang sunat han merempok mendoa. Menyata mendoa han merempok sembahyang sunat. Yang je ke pertanyaan pakon han merempok. Ya ke abe watel minitnya karena tamong langsung dalam jamaah. Kanya mampu, maknya kenya reneng lu kayo. Jadi na watel minit tu untuk iqamah pedang jamaah. Menyata sembahyang sunnah han sempat berdoa. Menyata berdoa han sempat sembahyang sunnah. Kenyambung sawagat tamu doa ngan tasmayang sunat kenyan mufhum lebih god rawatib daripada doa kapan pun boleh tapi rawatib itu waktuku khusus buat rawatib tapi menyecukup watay menyahana cukup watay teruk getanya tidak lama kemudian akan langsung imam masuk di dalam salat insya berjamaah maka tinggalkan rawatib qabliyah langsung masuk dalam jamaah selesai salat insya nanti rawatib qabliyahnya dilakukan setelah. Berarti yang pertama dilakukan sunnah rawatib ba'diyah, kemudian dilakukan balik sunnah rawatib qabli. Begitu pula kaitan dengan rawatib subuh. Ruk getanya masjid dan ku buat rawatib si golong subuh ataupun sunat fajar sama. Berbetulan dengan waktu fajar dinamakan sunat fajar. Berpas-pasan dengan sebelum subuh dinamakan dengan rawatib qabliyah. Teruk getanya imam ka masuk dalam salat subuh, sembahyang subuh haju. Lihat sembahyang subuh, tadang balik sembahyang rawatib qabli sahaja saya laksanakan salat sunnah rawatib qabli. Jika dah nak berbuat, jika menandaku ba'diyah tak buat qabliyah, pun menyana yang subah balik ho ke dia dapat buat punyan. Enggak? Confirm. Jadi lebih god melakukan salat daripada doa. Karena lebih baik memberi daripada selalu meminta. Dan lebih baik harus banyak memberi daripada senantiasa meminta. Lagi tanya doa serta boh semayang 2 rakaat, sang kurang layak. Bulu semayang di padam lekai.
Berarti punya sertuh bawah Melaka, sertuh rakaat sembahyang. Nyan baru mentau. Nyo doa leh haji tengah sembahyang 2 minit, sangat layak ya. Karena ketika kita banyak melakukan ibadah tidak butuh kepada meminta. Allah Maha tahu apa keperluan kita. Akan tetapi tidak pernah meminta pun tidak bagus. Akan nampak sombong. Tapi yang lebih bagus meminta tujuan untuk kebaikan akhirat. Yang paling gaduh. Di telakeli kita nyawa ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, rizqan halalan, halalan tayyiban. Karena na yang halal galam tentu tayyib. Na yang tayyib galam tentu halal. Maka dia mandua aja halalan tayyiban lah ke. Karena contoh yang halal tapi hana taib. Katanya kenang darah mameh. Tapi dia si kameng. Hana taib nunggu. Hana god. Halal tapi hana god. Nah yang god hana halal nunggu. Katanya tengah kurung darah nunggu. Tapi dia si kameng. Tapi kameng cuah nak nyanyi halal. Maka tamlake mandua halalan taib. Kata wate ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh nak sabotu silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, bagaimana hukumnya menjawab amin yang katakan imam? Apakah bisa kita jawab amin dalam hati atau disirkan? Mana yang jelas Ustaz? Terima kasih. Sunnah menjawab amin itu ada hadisnya. Ketika bersamaan amin si makmum bersama imam, maka bersamaan pula ketika itu aminnya para malaikat. Jadi menjawab amin yang terbaik bagaimana? Kayaknya yang jadi masalah jihad itu yang terbaik. Tapi boleh sir. Jangan di dalam hati. Dalam hati jihad kon sir pikon kan. Yang lebih baik jihad. Tetapi boleh sir. Karena lagi tanya tengah sariawan. Amin. Anak buah. Tapi yang lebih bagus jihad. Bersemangat. Amin. Bersemangat. Karenanya tengah tamlake Allah nu terima ya Allah. Ya, kamu semangat nu terima hai. Hana ji saga, hana semangat saga di istajib ya, terimalah makna amin. Jadi lebih gaji jihad itu ada hadisnya. Karena bersamaan dengan aminnya para malaikat. Cukup God tunggu. Nala ilam. Oh kabeh. 2 bodoh. Ana wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.